Bulan pernah ya katanya ada DO 24 unit. Target pribadi itu minimal kalau bisa 10. Nah, di situ kebanyakan konsumen yang mau beli mobil dengan saya, Pak. Nah, tujuan saya punya usaha itu karena ingin menikmati waktu lebih bersama keluarga, Pak. Di tahap negosiasi adalah tahapan terakhir penentuan konsumen sama kita mau jadi atau enggaknya beli sama kita, Pak. Halo Sobat Honda, kembali lagi di Honda Smart Podcast ya. Ini adalah sebuah program yang memang diberikan ya untuk teman-teman sales consultant semua sebagai media pembelajaran ya yang memberikan wawasan tentang dunia sales ya. Kembali lagi bersama saya Rendika Indra. Ya, apa kabar semua teman-teman? Ya, semoga dalam keadaan baik ya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025 ya buat teman-teman semua. Jadi di 2024 kemarin semoga semuanya memuaskan ya, tidak ada masalah, tidak ada kurang gitu ya. Dan semoga di tahun 2025 ini segala resolusi, segala cita-cita ya, dan apapun yang diinginkan semuanya bisa dicapai ya, dan mudah untuk dicapainya ya. Amin ya. Dan ngomong-ngomong terkait dengan pencapaian ya, bintang tamu kita kali ini atau narasumber kita kali ini tuh luar biasa ya, karena memang di tahun 2024 kemarin dia bisa menjual 80 unit per tahun, ya, luar biasa sekali ya. Sales consultant, ya, sales lapangan bisa jual 80 unit dalam setahun. Semoga bisa jadi insight, semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua, ya. Penasaran? Siapa bintang tamunya teman-teman semua? Ya, kita panggil saja ini adalah Pak Sadik dari Honda Trio Motor Banjarmasin. Halo Pak Sadik. Halo Pak Gandika. Terima kasih dulu Pak. Di sini saya sudah diperkenankan untuk podcast kali ini yang mana merupakan suatu kebanggaan sendiri Pak buat saya Pak. Nah sebelumnya perkenalkan dulu, terima kasih perkenalkan dulu sobat-sobat Honda. Di sini saya Sadik sales Honda Trio Banjarmasin, wilayah Kalimantan Selatan. Saya bekerja di Honda Trio ini sudah sekitar 4 tahun lebih, mulai di September tahun 2020 Pak. Wah, Ya, sudah cukup lama ya, 4 tahun ya. di Honda ya. Oke, terima kasih Hmm. Pak Sadik atas perkenalan singkatnya. Sebelumnya saya mau tanya kabar dulu nih. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik sih Pak. Alhamdulillah baik ya. Apa kabar Bapak gimana Pak? Alhamdulillah baik Pak Sadik, terima kasih ya. Nih saya senang banget nih bisa ngobrol sama sales berprestasi ya, terutama soal jualan nih ya. Jadi memang Pak Sadik ini merupakan narasumber kita pada podcast kali ini ya. Jadi memang Pak Sadik ini terpilih karena memang prestasinya ya di tahun sebelumnya di 2024 ini Pak Sadik bisa menjual lebih dari 80 unit dalam 1 tahun ya. Dan yang saya dengar-dengar memang di tahun sebelumnya di 2023 juga pencapaiannya kurang lebih sama ya. Iya Pak. Menjual lebih dari 80 unit setahun. Wah, itu bisa konsisten ya. Ini kayaknya kita harus ada ngobrol-ngobrol nih biar teman-teman yang di luar sana ya, sobat Honda di luar sana, sales-sales konsultan di luar sana ini bisa ikut termotivasi ya, seperti Pak Sadik bisa jualan banyak ya. Pak Sadik, Iya. kalau boleh tahu Iya Pak. ya, sebenarnya Ah. motivasinya apa sih Pak? Jadi apa namanya bisa jualan banyak nih konsisten selama 2 tahun berturut-turut lebih dari 80 unit gitu. Ah. Nah, jadi gini Pak, sebelum bicara motivasi Pak ya, sebaiknya untuk sales itu harus ada mindset yang benar dulu Pak. Nah, biasanya mindset yang saya tanamkan, ibaratnya jualan itu napasnya di sales. Jadi semakin banyak jualan, semakin banyak napas, jadi semakin hiduplah kita, Pak. Nah, tapi sebaliknya juga, kalau kita enggak jualan, ya otomatis kan enggak nafas nih, ya pasti enggak hidup. Nah, jadi dengan mindset seperti itu, mau enggak mau, suka atau enggak suka, kita harus jualan, Pak. Nah, itu satu. Yang kedua, mindsetnya itu jangan pernah puas dengan jualan yang ada sekarang, Pak. Hmm. Ya, kalau bisa kita selalu tambah, 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 tambah terus sih, Pak. Nah, dengan mindset yang kuat seperti itu, supaya membuat diri kita lebih bergerak supaya mencapai hasil yang optimal, Pak. Nah, jadi yang pertama itu di mindsetnya dulu sih, Pak. Kalau saya, Pak ya. Hmm. Nah, setelah itu bicara motivasi nih, Pak. Biasanya kalau motivasi itu saya
memberikan target untuk diri saya sendiri atau goals pencapaian saya untuk per tahunnya, Pak. Nah, misal gini, Pak. Contohlah goals saya di tahun 2025 ini saya mau beli, katakanlah beli mobil, Pak ya. Nah, beli mobil yang katakanlah harganya itu 200 juta, Pak ya. Setelah itu ya kita tinggal hitung aja, Pak. 200 juta kita bagi 12 bulan, artinya kan sekitar berapa itu ya? 16 jutaan. Ya. 16 jutaan per bulannya, belum lagi ditambah biaya kebutuhan hidup sama biaya-biaya lain, Pak ya. Ya anggaplah kisaran 25 juta per bulan. Hmm. Nah, kemudian kita hitung lagi harus berapa unitkah mobil yang harus kita jual untuk mendapatkan 25 juta per bulannya. Hmm. Ambillah itu minimal 6 unit, Pak. Hmm. Nah, jadi harus di dalam diri kita harus menjual minimal itu 6 unit per bulan. Hmm. Nah, misalnya di per bulan itu juga nggak kecapai, itu harus ada di dalam diri kita ini keinginan kuat untuk membalas bulan berikutnya, Pak, biar lebih capai atau lebih lagi daripada target yang sudah kita hitung tadi, Pak. Nah, itu sih, Pak, Oh, motivasi saya, Pak. hebat ya Pak ya, terperinci banget nih ya. Jadi memang punya mindset yang bagus dulu ya, bahwa sales ini adalah ya nafasnya itu adalah jualan ya. Jualan. Kalau misalnya nggak jualan ya selesai gitu. Dan yang kedua adalah kita harus punya target yang memang jelas ya, terperinci ya. Kita harus tahu nih punya target, harus ngejarnya seperti apa, harus capainya juga seperti apa ya. Baik ya. Tapi Pak, kembali Pak terkait target. Apakah target Pak Sadik ini sebulannya itu memang diminta oleh manajemen 6 atau memang Pak Sadik sendiri yang punya target pribadi gitu? Atau target pribadinya berapa Pak kira-kira per bulan? Nah, kalau untuk dari target dealer, Pak ya, Hmm. itu sih cukup 4 aja sih satu bulannya, Pak. Oke. Cuman di luar daripada target dealer, kita sebagai sales harus mempunyai target pribadi sendiri, Pak. Hmm. Nah, jujur kalau saya sih target pribadi itu minimal kalau bisa 10 setiap bulannya, Pak. Ya, dengan adanya makin banyak jualan kan, makin lebih cepat lagi tercapai goals-goals kita tadi, Pak. Amin. Hmm. Siap, siap. Berarti Itu sih, memang Pak. target dari dealer tuh sebenarnya cuma 4 ya? Ya, 4 aja sih, Pak. 4 per bulan ya yang diminta oleh Ah, manajemen ya atau perusahaannya. Tapi memang diri sendiri nih kayaknya 4 itu kurang. kurang gitu ya. Ya, Jadi target kalau bisa 10 dan tadi juga di awal disampaikan kalau misalnya 10 atau 6 nggak dapat ya bulan depannya harus dikejar gitu ya. Kalau bisa iya, lebih gitu ya. Jadi kita harus catch up di bulan sebelumnya kalau nggak achieve gitu ya. tercapai. Mantap ya Pak Sadik ya. Jadi ini merupakan mindset juga dari Pak Sadik ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya memang dealer ngasih 3 ya jangan cukup di 3 gitu ya. Karena kalau misalnya kita kejar 3 ya usahanya mungkin cuma di 3 doang gitu. Kalau nggak dapet 3 cuma 1 2 jangan-jangan ya. Cuman kan kalau Iya, targetnya 10 usaha kita 10 ya. Setidaknya ya, kalau harus nggak dapet maksimal. 10 8 dapet gitu ya. Hmm, Wih, mantap ya. pasti segitu, Nah, ini juga yang tadi Randy sampaikan di depan ya. Jadi di 2023, di 2024 ini jualan Pak Sadik ini konsisten ya. 80 unit per bulan seorang sales consultant, sales lapangan ya. Itu menurut saya sih banyak banget ya. 80 unit per bulan dan bisa konsisten dalam 2 tahun berturut-turut gitu ya. Nah, yang mau Randy tanya ini sebenarnya strateginya gimana sih Pak? Biar bisa itu konsumen tuh ke handle semua gitu ya. Karena handle 1 2 aja kadang beberapa sales nih terutama Gen Z ini kadang aduh capek, aduh pusing gitu. Ternyata Pak Sadik ini bisa sampai apa namanya? Sebulan pernah ya katanya ada DO 24 unit gitu. Nah, itu iya, gimana Pak. Pak strateginya biar bisa handle semua 24 konsumen dalam sebulan tuh Pak? Nah, jadi strategi saya, Pak ya, biar tetap bisa jualan dan juga untuk konsisten jualan, itu kita harus pintar-pintar kita sih, Pak, ngatur waktu, manajemen waktu, Pak. Manajemen. Jadi maksudnya gini, misalnya nih ada customer yang sudah ya, jalan proses leasing, saya memfokus atau prioritaskan waktu saya hanya 30%, Pak, di konsumen yang sudah jalan proses leasing. Jadi kan tinggal kita lengkapi data, kita kasih ke leasing, proses jalan, dan tinggal kita minta bantu sama atasan kita untuk memfollow up
proses di leasing tersebut. Nah, untuk fokus 70%-nya, saya itu lebih fokus untuk pencarian konsumen yang baru, Pak. Oke. Nah, jadi kan konsumen yang lama itu anggaplah katakanlah sudah goal, sudah DO, kita sudah ada Pak penggantinya Pak untuk diproses lagi Pak. Nah, jadi nggak mentok fokus yang kita kejar proses itu Pak. Soalnya kalau kita kejar proses fokus di situ, sudah goal, memerlukan waktu lagi Pak untuk mencari konsumen-konsumen yang baru Pak. Sehingga kan waktu terus berjalan nih Pak. Nah, jadi ya manajemen waktu sih Pak. Gitu Oke. sih Pak. Berarti memang harus pinter-pinter manajemen waktu ya. Jadi Hmm, sambil proses leasing satu konsumen itu kita tetap harus cari konsumen-konsumen yang lain gitu ya. ya. Oke, terus Pak, ini pertanyaan yang mungkin kadang bingung juga ya. Sebulan itu kan paling hari kerja kita 25 hari ya, tapi kalau sales mungkin ada hari pelayanan sampai ke 30 hari gitu. Jadi bisa dibilang kita setiap hari bisa kerja gitu ya. Tapi 24 konsumen Pak dalam sebulan gitu ya. Itu kira-kira sehari itu bisa ketemu berapa konsumen Pak? eh Tergantung Pak ya, tapi ada pernah saya mendapat customer itu satu hari bahkan ada yang sampai 5 konsumen langsung yang datang ke dealer Pak. Mhm. Gitu sih Pak. Nah, di 5 konsumen itu saya utamakan dulu yang prioritas Pak. Kadang kan yang konsumen yang datang itu ada yang DO, ada yang mau tanya-tanya atau prospek dulu Pak. Nah, jadi saya utamakan konsumen yang prioritas dulu, yang prospek dulu, yang mau ngambil Pak. Jadi saya arahkan itu pagi untuk ketemunya. Kalau untuk DO, nanti saya arahkan untuk ke sore harinya Pak. Biar bisa kelima-limanya jalan gitu Pak. Oke, oke, oke. Jadi memang diatur nih ya, waktu ketemunya Nah, ya, terus mungkin juga selain itu waktu follow up dan lain sebagainya itu memang fokusnya harus 100% gitu ya. Apalagi ya, kalau dapat dapat momen seperti Lebaran mungkinnya atau Tahun Baru itu memang ya, harus bisa dimaksimalin ya. iya panen itu Pak. Mantap Pak. Jadi memang kuncinya adalah biar bisa jualan banyak ya, harus fokus, terus juga nggak Ya, mudah puas ya. Terus yang paling penting adalah manajemen waktu ya Pak ya. Jadi iya, iya, ini adalah kunci karena kalau misalnya kita misalnya iklan atau kegiatan-kegiatan lain prospekan banyak tapi nggak bisa ngatur waktu ya nggak ada yang jadi mungkin ya Pak ya atau yang jadi ya, nggak satu konsisten gitu Pak. doang. Oke, oke. Jadi memang intinya adalah manajemen waktu teman-teman semua ya. Jadi teman-teman harus bisa belajar mengatur waktunya ya dari 24 jam atau mungkin jam kerjanya ya 8 jam aja ya. Itu harus bisa mengatur waktu bagaimana caranya bisa handle semua gitu ya. Jadi ini juga ada peran dari teman-teman terkait dengan skill negosiasi ya, terutama Pak ya bisa nggak ketemu di jam sekian misalnya gitu ya, karena di jam sekian nih saya kebetulan ada janji gitu, misalnya gitu ya Pak ya. Iya, Oke. nah, Ada lagi Pak? yang pasti sih, yang pasti sih Pak, kalau saya ketemu dengan customer itu saya sangat memanfaatkan waktu untuk ketemu konsumen Pak. Hmm. Nah, jangan cara memanfaatkan ini, kita harus melatih dulu skill negosiasi kita Pak, karena negosiasi itu sangat penting untuk konsumen jadi ngambil mobil sama kita Pak. Oke. Biasanya kalau ketemu sama customer yang baru Pak, itu saya gali dulu Pak, gali tentang kebutuhan konsumen, kemudian kemauannya konsumen, sama kapasitas finansial dari konsumen Pak. Nah, Oh, jadi kalau sudah kita tahu tentang semua konsumen, kita bisa Pak mengarahkan dan memberikan solusi bagi konsumen Pak. Nah, hmm. di situ kebanyakan konsumen yang mau beli mobil dengan saya Pak. Oh, Intinya berarti sih di negosiasi Pak yang paling penting Pak. Oh, berarti ini disampaikan lagi nih ya, rahasianya kenapa Pak Sadik ini bisa jualan banyak ya. Tadi dikasih tahu tuh ya trik-triknya ya. Jadi mulai apa namanya tadi gali kebutuhannya ya, cari tahu keinginannya ya. Terus juga harus kita sering-sering asah nih ya kemampuan negosiasi supaya konsumen ini juga kalau misalnya nanya-nanya ya atau ada keberatan-keberatan gitu kita bisa atasi gitu ya. Ya, Ada kunci lain mungkin Pak pada saat negosiasi yang bikin saya mau nih beli sama Pak Sadik karena Pak Sadik punya hal apa gitu misalnya. eh, kunci lain Pak ya di saat negosiasi itu kalau bisa kita beri harapan sih Pak Oke. sama customer. Oh gitu. Harapan tapi bukan kepastian sih Pak.
Oh, maksudnya Nah, gimana? jadi kita memberi harapan apa yang dimaukan konsumen, tapi jangan dipastikan. Soalnya untuk kepastian hasil final untuk konsumen kredit Pak ya, itu keputusan tetap di pihak leasing. Nah, jadi kita ikuti alur konsumennya dulu mau kemana. Setelah itu sambil kita minta-minta data dulu. Nah, setelah itu kita arahkan sama konsumen untuk kita proses dulu. Nah, nanti kalau sudah keluar surat persetujuan sama pihak leasing, baru kita sampaikan keputusan final. Hmm. Walaupun hasilnya itu sebenarnya nggak sesuai dengan konsumen, Hmm. tapi mayoritas konsumen, kalaunya sudah mengetahui dia disetujui sama pihak leasing, itu hampir 95% pasti dia ngambil. Hmm. Bagaimanapun caranya, entah itu dia menutupi kekurangan DP-nya, entah dia minjem sana sini atau gimana, saya nggak tahu ya, pasti dia ngambil Pak. Kalaunya sudah dia disetujui sama pihak leasing. Apalagi kan, misal nih contoh dengan unit limit unitnya kurang terbatas, diskon mau berubah. Nah, seperti itu sih Pak. Jadi konsumen pasti sih Pak, nggak terlalu mengulur waktu untuk mengambil keputusan. Dan dia pasti mengusahakan semaksimalnya untuk memenuhi surat persetujuan dari leasing tadi, Pak. Nah, Oh. itu sih, Pak. Oke, berarti sebenarnya ini maksudnya adalah ini ya, kita coba memberikan konsumen ini banyak opsi atau mungkin banyak pandangan ya. Jadi maksudnya Ya, eh, proses dulu aja Pak, gitu ya, karena memang yang menentukan di approve atau tidaknya kan bukan dari sales atau dari dealer ya, tapi dari pihak financing atau leasing ya. Dan apa namanya tadi juga disampaikan mungkin bukan memberi harapan mungkin ya, tapi lebih ke apa namanya ya, memberikan opsi-opsi kali ya, ya memberikan memberikan opsi sih, Pak, lebih dan tepatnya, Pak. juga memberikan mungkin kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu ya. Jadi nggak yang ngasih kepastian, Pak ini approve dengan DP sekian, angsuran sekian, nggak gitu ya. Tapi Pak ini ada kemungkinan mungkin nanti bisa naik atau mungkin juga ini bisa lebih murah mungkin gitu ya. Tapi kita Ya, proses dulu aja gitu ya. ya keputusan akhir tetap di leasing gitu sih, Pak. Tapi intinya memang sebenarnya diberikan pengertian-pengertian ya, dan kuncinya di situ Hmm. ya. Jadi pengertian-pengertian ini yang bisa diterima oleh konsumen yang akhirnya ya udah deh Pak saya pesan gitu ya. Ya udah deh kita lunasin pakai hitungan yang itu gitu ya, karena PO-nya sudah keluar atau kontraknya sudah keluar gitu ya. Iya, gitu sih, Pak. Oke, Jadi, siap-siap Pak. Tapi kalau boleh tahu Pak, konsumen hmm, yang didapat ini rata-rata konsumennya ini dari mana Pak sumbernya? Pameran kah, sosial media atau dari mana Pak? eh, yang banyak konsumen yang saya dapatkan itu 80% sih saya di sosial media sih, Pak. Hmm. Dan sisanya 20% itu saya di referensi, Pak. Hmm. Lebih banyak ke sosial media saya, Pak. Sosial media dan referensi. Ah, Referensinya berarti udah banyak juga ya, Pak? ya mungkin karena pertemanan cukup luas sama juga konsumen-konsumen yang sudah membeli kan lumayan banyak nih. Nah, Hmm. di situ sih Pak referensi yang lumayan, Pak. Oh, memang pertemanan yang cukup luas ini maksudnya apa nih, Pak? Kalau boleh tahu. Ya mungkin ya pertemanan ya link atau komunitas-komunitas sih Pak yang kita ikuti, Pak. Siap-siap. Berarti ada join-join komunitas ya ternyata ya. Ya, Nah, ini kalau dari komunitas banyak, Pak, SPK-nya? oh alhamdulillah lumayan sih Pak. Banyak. Oh. Banyak, Pak. Dari teman-teman komunitas itu satu bulannya itu pasti ada sih Pak, satu atau dua orang. Ya minimal satu orang tuh pasti ada sih Pak. Ini dari satu komunitas yang Bapak ikuti gitu ya. Ya, Komunitas otomotif berarti ya, Pak ya? iya iya Pak, untuk otomotif Pak. Kira-kira berapa SPK, Pak, yang udah didapat dari komunitas otomotif itu, Pak? Saya kan join komunitas itu baru 1 tahunan Pak ya. Satu tahunan. Dan kalau dihitung-hitung sih ada sih Pak. Sudah DO sama dari referensi komunitas itu sekitar 25 orangan sih Pak. Oke, oke. Dan rata-rata kredit semua itu Pak. Wih. Luar biasa ya, 25 loh ya dari komunitas. Jadi memang ini juga satu apa namanya tips ya yang diberikan oleh Pak Sadik ya. Jadi perlunya teman-teman sales consultant ini punya jaringan yang luas ya, Ya, pertemanan yang luas supaya tadi ya kalau misal memang ada apa-apa ya mungkin temen yang mau nyari mobil Honda itu ingatnya kita gitu ya. Jadi ya, sebenarnya kita branding Pak ya di komunitas ya, tersebut. Oke. ya, Teman-teman bisa diikuti nih ya. Jadi kita bisa aktif mungkin atau mengikuti komunitas-komunitas yang positif tentunya ya.
yang bisa jadi tempat kita buat branding ya, dan juga bisa membawa manfaat terutama di pekerjaan kita sebagai sales consultant gitu ya. Oke, dan tadi disampaikan juga memang media sosial ya yang menjadi Hmm, sumber prospek paling banyak ya, jadi ya, sekitar 80% ya. Jadi memang kita juga harus bisa melek ya terhadap teknologi, dan juga sekarang ini memang Gen Z itu banyak ya yang menjadi konsumen kita ya, dan biasanya memang mereka cari informasinya di media sosial ya. iya benar Pak. Biasanya Pak, sekali lagi Pak, kira-kira kuncinya apa sih Pak? Biar saya sekali lagi gali Pak, kunci dari Bapak pada saat negosiasi dengan konsumen itu apa? Tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak, boleh diulangi nggak Pak kira-kira? Kunci keberhasilan Pak Sadik pada saat negosiasi itu apa aja buat jadi teman-teman apa namanya, contoh gitu ya. Pak ya. Yang Nah, pertama, jadi kuncinya Pak ya, yang pertama kita harus percaya diri dulu sih Pak. percaya diri dulu. Percaya diri, tapi percaya diri ini dibekali dengan pengetahuan produk knowledge Hmm? sama yang tadi skill komunikasi, hasil negosiasi Pak. Nah, jadi kan gini Pak, kebanyakan customer yang saya dapat itu kan 80% dari sosial media. Hmm. Jadi saya mengarahkan konsumen itu untuk ketemu langsung, Pak. Hmm. Ketemu langsung di dealer supaya bisa tatap muka langsung, supaya bisa lihat unitnya langsung, supaya kita bisa dapat misterinya lah sama konsumen, sama kita bisa lebih mudah untuk negosiasinya, Pak, sama konsumen, Pak. Ya. Karena kalau udah Nah, ketemu beda ya rasanya dengan by phone atau ya chat. beda sih, Pak. Jadi kita tahu nih gesturnya ya, mimiknya segala macam kita tahu ya. Dan kalau Hmm, udah ketemu biasanya ngajak keluarga biasanya ya. ya pasti sih, Pak. Jadi Ya jadi kita nggak ada alasan. duduk-duduk aja gitu. Ya, jadi nggak ada alasan saya tanya istri saya dulu ya. Nggak ada alasan gitu ya. Karena udah ada istrinya ya. Ada keluarganya. Oke, oke. Nah, Jadi PD ya Pak, dan pertama ya Pak. dan juga kalau biasanya kalau sudah customer itu datang ke dealer, kemudian kita beri penjelasan tentang produk unit dan juga proses list di leasingnya, itu hampir 90% konsumen pasti ngambil di saat ketemu di dealer Pak. Tapi kalau kita hanya sekedar komunikasi lewat telepon atau WA, itu kadang konsumen itu berlarut-larut Pak mengambil keputusan Pak. Oke, oke. Makanya diusahakan langsung kita ketemu langsung sih Pak. Itu sih kunci utama sih Pak. Good ya, ini bisa jadi insight ya buat teman-teman semua. Jadi kalau misalnya ketemu konsumen itu usahakan ketemu ya, baik ke dealer atau mau ke rumah boleh gitu ya. Yang penting bisa ketemu langsung. Jadi kita tahu nih ya kebutuhannya, keinginannya, ya kapasitasnya dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa nilai langsung konsumen depan muka sendiri gitu ya. Dan tadi ya perlu diingat teman-teman. Jadi PD ya, terus juga punya pengetahuan ya, bukan hanya produk maupun juga pengetahuan umum ya. Jadi kalau misalnya diajak ngobrol sama konsumennya nyambung ya Pak ya. Iya, Sama tadi kita usahakan biar bisa ketemu langsung ya. Oke ya teman-teman bisa diikutin ya, ini contoh yang baik dari Pak Sadik nih yang jualannya luar biasa ya. Semoga teman-teman bisa jualan lebih banyak ya dari Pak Sadik juga ya gitu. Oke Pak Sadik, selanjutnya saya mau tahu Pak, seorang Pak Sadik ini kan sudah senior ya, jualannya banyak gitu. Otomatis ya kita sebagai sales kalau jualannya banyak kan income-nya juga ikut banyak ya Pak ya. Nah Pak, boleh tahu nggak Pak, rencana Pak Sadik jangka panjang kira-kira apa Pak? Ada target-target atau rencana apa gitu Pak jangka panjangnya? kalau rencana saya sih Pak, untuk 4 tahun ke depan, Hmm? saya bisa mempunyai usaha, Hmm? usaha yang kalau bisa itu autopilot sih Pak. Yang mana penghasilannya usaha itu setara atau bahkan melebihi dengan penghasilan pekerjaan sekarang Pak. Nah, tujuan saya punya usaha itu karena ingin menikmati waktu lebih bersama keluarga, Pak. Ya, soalnya tahu sendiri, Pak, kalau untuk sales ini kan tadi ya waktunya nggak terbatas. Jadi kadang saya liburan sama keluarga, itu kadang saya masih kerja, Pak. Kerjanya itu ya entah lewat telepon gitu, Pak, lewat SMS atau WA tadi itu, Pak. Dan kadang keluarga agak sedikit komplain juga sih, Pak, karena waktu hampir di tempat kerjaan semua, Pak. Nah, makanya inginnya saya punya usaha supaya mempunyai waktu lebih dengan keluarga, Pak. Itu sih, Pak. Oke, wah, jadi tujuannya mulia ya Pak ya. Jadi luar biasa Ya, tujuannya ya. Yang penting
apa namanya, kerja keras ya, terus tujuannya adalah keluarga gitu ya. Dan Iya, satu Pak pertanyaan, masih pulang ke rumah kan Pak? masih Pak. Masih Pak, jelas Pak. Saya pikir Papa nggak pulang nih Pak, kerja Enggak, terus enggak. gitu ya. Tiap hari Pak. Oke, jadi memang ini bisa jadi inspirasi juga ya buat teman-teman ya, karena memang mungkin di sales ini kita harus punya target ya, jadi jangan sampai kita terlena sama mungkin pencapaian atau pendapatan yang memang luar biasa gitu ya kalau jualannya banyak, tapi harus ada target misalnya 4 tahun ke depan tadi misalnya harus punya usaha gitu. Jadi nanti uangnya itu biar langsung berasal dari usaha tersebut sehingga waktunya itu bisa lebih banyak buat keluarga gitu ya. Ya. Betul Pak, karena memang sales ini kadang Sabtu Minggu itu ya nggak bisa liburan enak, nggak bisa tidur enak karena Sabtu Minggu ini biasa selling time ya Pak ya, atau waktunya jualan Iya, ya, karena iya, orang yang kerja itu kan lagi santai ya, bisa diajak ketemu gitu ya. Gitu ya. Oke, kita aminin teman-teman ya, semoga Pak Sadik targetnya tercapai ya, 4 tahun ke depan punya amin Pak. yang bisa autopilot sehingga waktunya lebih banyak nih buat keluarganya. Jadi anaknya nggak manggil Om nanti ya Pak ya. Iya Pak. Kadang-kadang Anaknya kalau manggil jarang Bapak ketemu ya Pak. Pak. Iya, Oke, terima kasih banyak Pak Sadik ya untuk apa pengalamannya, untuk insight-insightnya gitu ya. Terus apa tadi ya, kunci keberhasilan juga tadi disampaikan oleh Pak Sadik luar biasa sekali ya. Jadi nggak salah nih ya kita ngundang Pak Sadik sebagai narasumber kita pada podcast kali ini ya. Jadi kita sudah dengarkan tadi Pak Sadik memang sampaikan banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil ya, hal-hal yang bisa kita tiru, hal-hal yang bisa kita lakukan nanti di lapangan ya. Terakhir Pak, iya untuk Pak. pesan, kira-kira ada pesan dan harapan nggak nih buat Pak Sadik, teman-teman atau mungkin Honda sendiri Pak? Pesan saya ya Pak terhadap teman-teman sales semua. Hmm? Yang pertama, jangan pernah menyerah untuk berjualan. Hmm? Tetap terus semangat. Walaupun bisa dikatakan ya kondisi ekonomi sekarang kan masih ya kurang stabil Pak ya. Yang pasti sesepi-sepinya pasar itu pasti ada pembeli atau konsumen yang mau beli produk. Nah, konsumen itulah yang kita cari. Intinya jangan menyerah, satu. Yang kedua, pesan saya terhadap teman-teman, teruslah belajar sama orang yang lebih daripada kita, Pak. Dan teruslah mengasah skill negosiasi. Karena di tahap negosiasi adalah tahapan terakhir penentuan konsumen sama kita mau jadi atau enggaknya beli sama kita, Pak. Hmm. Nah, itu pesan kedua. Terus yang pesan terakhir, buatlah mimpi teman-teman. Mimpi sebesar-besarnya dan juga buatlah goals atau impian teman-teman. Kalau bisa kita rincikan per tahunnya itu ke teman-teman. Nah, setelah kita buat impian tadi, kita harus semangat, harus maksimal, harus konsisten untuk menjalankan aktivitas itu. Dan tidak lupa juga dibarengi dengan ibadah dan doa. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan keinginannya tadi. Nah, Amin. itu sih pesan-pesan saya buat teman-teman saya semua, Pak. Luar biasa ya. Ini saya rasa bukan Pak Sadik nih ya, tapi Pak Sadik Mario Teguh ya. Super sekali. Terima kasih Pak Sadik pesan-pesannya ya. Ini luar biasa loh ya yang disampaikan oleh Pak Sadik. Jadi benar-benar teman-teman ya, ini salah satu contoh ya sales consultant yang menurut saya luar biasa. Bukan hanya dari jualan saja ya, tapi juga mungkin kepribadiannya ya, kalau saya nilai ini luar biasa juga ya, karena punya prinsip, punya tujuan yang jelas ya, semangat buat kejar targetnya gitu ya, terperinci ya, dan ini bisa kita contoh teman-teman semua ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sadik, dan bisa jadi semangat kita juga ya buat bisa lebih kalau bisa ya dari Pak Sadik ya. Dan tadi disampaikan mungkin ya Pak Sadik ya, jualan saat ini memang bukan susah ya mungkin ya, tapi agak challenging gitu, agak punya tantangan yang lebih ya. Dan kita harus Iya, semangat, mindsetnya satu ya Pak ya, tetap percaya diri ya. iya, Walaupun memang ini kayaknya susah nih gitu ya, jangan dibilang susah ya, karena iya, susah akan terjadi susah gitu ya.
Ya, Jadi afirmasinya harus bisa nih jualan nih gitu ya. Jadi akan nantinya dapat hasil yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. ya, Oke, terima kasih Pak Sadik ya pesan-pesannya, terus segala sesuatu yang tadi sudah di-sharing ke teman-teman semua ya. Semoga ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sadik ini punya banyak manfaat, pasti ya banyak manfaat yang kita bisa dapat, dan semoga teman-teman juga bisa mengikuti jejak dari Pak Sadik ya, maksudnya tadi yang sudah disampaikan mulai dari kunci keberhasilan ya, terus manajemen waktu itu bisa dilakukan ya teman-teman ya, sehingga nggak ada yang nggak mungkin ya buat jualan itu 10 unit per bulan, atau mungkin 100 unit setahun gitu ya, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi terima kasih buat Pak Sadik atas waktunya, terima kasih atas pengalamannya, terima kasih atas sharing-sharingnya. Ya, semoga Pak Sadik sehat selalu sekeluarga, dan semoga eh, tercapai tadi target yang Pak ya, Sadik inginkan boleh. ya. Salam buat manajemen Honda Trio ya. Terima kasih untuk Ya, supportnya Pak Sadik ya. Sampaikan thank you, salam Mas saya Yuda. buat manajemen Honda Trio. Terima kasih. Dan cukup sekian teman-teman untuk podcast kita pada kali ini ya. Semoga sekali lagi saya sampaikan punya manfaat yang besar buat teman-teman, terutama di pekerjaan kita sehari-hari. Dan jangan lupa teman-teman untuk bisa di like ya, di komen, dan juga di subscribe juga untuk link podcast kita. Jadi biar kita terus update nih, kira-kira apa sih yang mau kita bahas ke depannya, dan kira-kira apa sih yang harus kita perbaiki gitu ya. Jadi kita juga mohon untuk masukan dari teman-teman semua ya, penonton dari podcast Honda Smart Podcast ini ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Sadik dan manajemen. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.